Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Frainademex Regi. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025 pada STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan tema Iman akan Sengsara dan Wafat Yesus, kelas 10 fase E di SMA Swasta Katolik Untung Suropati Sidoarjo. Semoga dengan melaksanakan kegiatan ini saya semakin berkembang sebagai guru agama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat di siang ini? Masih ya? Baik. Ya, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu ya. Saya minta Dita mimpin doa. Maju sini Dita. Teman-teman, sebelum pembelajaran mari kita mengucapkan hati untuk dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Maha Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu sebab Kau masih anugerahkan kesehatan kepada kami semua sehingga kami masih berkumpul di sini. Dan sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran agama. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati pembelajaran ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Yosef dapat kami pahami dan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Soal ini kami serahkan dalam tangan yang kudus demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kita sudah mimpin doa. Baik, tadi kan kalian sudah semangat ya, sudah semangat. Sekarang saya cek semangatnya. Silakan berdiri. Berhadapan-hadapan. Bukan permainan ya, itu hanya sekedar sapaan untuk memberi semangat kepada teman-teman, gitu ya. Nah, saya minta Anda dengan ekspresi Anda masing-masing memberikan semangat kepada teman di depan Anda. Silakan. Ada yang begini, ada yang semangat, gitu ya. Oke, baik. Sudah semangat? Sudah semangat? Silakan duduk. Mulai dan sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang iman akan sengsara dan wafat Yesus. Iman akan sengsara dan wafat Yesus. Nah, sebelumnya itu kita mengingat kembali apa kaitan atau hubungan dengan materi yang telah Anda pelajari sebelumnya tentang kerajaan Allah. Ada yang tahu tentang kerajaan Allah yang kemarin? Apa hubungannya dengan materi yang sekarang ini? Sengsara dan wafat. Hubungannya dengan kerajaan Allah. Dengan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ada yang tahu hubungannya? Iya, silakan. Jadi Yesus mewartakan kerajaan Allah ke seluruh Israel ya. Nah, dari pewartaannya Yesus sendiri itu memiliki konsekuensinya itu Yesus sengsara dan sengsaranya itu parah sekali sampai wafat di kayu salib. Oke, baik, benar sekali ya. Hubungannya itu bahwa pewartaan Yesus itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya dia sengsara dan wafat nanti. Begitu ya. Itu ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Gitu. Sudah paham ya? Oke, baik.
Itu hubungannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian bisa memahami kisah sengsara dan wafat Yesus dalam kerangka ajaran gereja dan iman, sehingga mampu memperdalam keimanan akan Yesus Kristus dan semakin reflektif terhadap perkembangan hidup rohani. Ya, tujuannya supaya hidup rohani Anda itu lebih berkembang dengan memahami dan menghayati sengsara dan wafat Yesus ini. Gitu. Ya. Kemudian proses pembelajaran kita pada hari ini nanti di awal akan kalian saya ajak untuk menyimak video tentang sengsara dan wafat Yesus. Mohon maaf bagi yang tidak bisa menonton siksaan begitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti tutup wajahmu aja. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah. Dari video tersebut nanti kalian akan saya bantu dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah di dalam video tersebut. Kemudian nanti secara pribadi kalian akan mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber. Tidak sama, tapi kalian juga akan saya beri lembar kerja ya untuk menganalisis dan mempresentasikan nanti. Kemudian membuat kesimpulan. Gitu ya. Dan terakhir nanti ada refleksi proses pembelajarannya. Seperti apa nanti kalian akan refleksi. Baik, untuk yang pertama mari kita menyimak video.
Ada yang terharu gitu ya. Ya ini film The Passion of Christ begitu. Ceritanya panjang sekali, bagus sekali ya. Ya ini potongannya. Jadi ini video menggambarkan tentang bagaimana di Taman Getsemani sampai kisah sengsara dan wafat Yesus. Begitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab ya. Ada 3 pertanyaan untuk video tadi ya. Yang pertama, yang pertama dulu ya. Pertanyaan yang pertama, apa arti sengsara dan wafat Yesus? Apa arti sengsara dan wafat Yesus? Ada yang bisa menjawab? Artinya apa sengsara dan wafat Yesus itu? Ada yang mencoba menjawab? Claudia, artinya apa sengsara dan wafat Yesus? Menurut saya Pak, arti dari sengsara dan wafat Yesus itu Tuhan wafat dari salib, terus disiksa demi menyelamatkan kehidupan manusia. Oke, baik. Manusia. Iya, dia disiksa dan wafat di salib untuk menyelamatkan manusia. Ada yang lain lagi? Arti sengsara dan wafat? Saya mau menjawab Pak. Iya, silakan. Kalau menurut saya dari video yang tadi, arti sengsara dan wafat Yesus itu menurut saya bukan sekedar tentang perjalanan yang mengerikan saja, tapi menurut saya pribadi itu mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia ini kan punya asal kita masing-masing Pak. Jadi menurut saya sengsara dan wafat Yesus itu mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk membangun dosa kita sendiri dengan tabah dan tanpa harus mengeluh gitu. Karena menurut saya banyak sekali orang yang terlalu banyak mengeluh akan rencana yang Tuhan jadikan gitu. Jadi menurut saya sengsara dan wafat Yesus memiliki makna bahwa perjalanan Yesus yang begitu panjang dan amat berat itu mempunyai makna yang mendalam tentang bagaimana kesabaran, ketabahan itu berarti bagi sebuah karya manusia. Oke. Baik, terima kasih. Terus berikut pertanyaan yang kedua ya. Mengapa Yesus rela untuk menderita sengsara dan wafat? Kira-kira mengapa dia itu rela sengsara dan wafat? Mengapa? Ada yang tahu? Silakan. Raymond. Mengapa dia rela wafat? Menurut saya Yesus dalam menderita karena kasihnya yang besar terhadap manusia, Pak. Oke, karena dia mengasihi kasihnya yang besar terhadap manusia. Ada yang lain lagi? Siapa ini? Jose, mengapa Yesus rela menderita sengsara dan wafat? Yesus rela menderita sengsara dan wafat karena dia sangat menghargai dan mengasihi manusia dimanapun manusia berada, dia selalu jaga. Oke, tepuk tangan untuk Yesus. Baik, berikut pertanyaan yang ketiga. Apa makna sengsara dan wafat Yesus bagi Anda? Bagi Anda ya, sebagai pelajar. Sebagai pelajar itu kamu memaknai sengsara dan wafat Yesus itu seperti apa? Bagaimana? Apa makna ya sengsara dan wafat Yesus bagi Anda sebagai pelajar? Maknanya apa bagi Anda sebagai seorang pelajar? Apa? Ayo. Iya, silakan. Maka sengsara dan wafat Yesus sebagai seorang seperti saya, Tuhan Yesus itu tidak mengajarkan kita untuk mengeluh, terutama pada saat dia sengsara dalam menuju ke kayu salib. Itu seperti kita sebagai seorang pelajar, meski kita diberi banyak tugas, tapi kita tuh harus memaknai bahwa tugas itu penting untuk kita, dan sebaiknya kita tidak terlalu banyak mengeluh, sehingga Tuhan itu juga senang karena kita sebagai anak-anaknya itu dapat menerima sesuatu dengan ikhlas. Oke, baik. Jangan mengeluh, gitu ya. Ya, Pak. Dengan tantangan itu jangan mengeluh, tapi harus tekun, begitu ya. Harus lebih sabar. Yang lain lagi?
Tadi siapa? Tahu ya? Ini mau angkat. Menurut saya makna sengsara dan pengorbanan Yesus bagi diri saya sendiri itu bahwa Tuhan Yesus itu memperlihatkan cinta kasih Allah kepada saya sebagai manusia. Oke, bahwa Yesus itu mengasihi kita, begitu ya, mengasihi Anda dulu sebagai seorang pelajar. Baik, kira-kira jawabannya seperti ini ya. Oke, tadi arti Yesus menunjukkan ketabahan dan ketaatan kepada kehendak Tuhan serta kasihnya yang besar. Kemudian yang kedua, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, sebagai pelajar, bagaimana kalian memaknai sengsara dan wafat Yesus? Itu yang pertama, ini melayani. Karena hampir semua kalian kan melayani di gereja atau di tempat-tempat ibadah kalian masing-masing. Ini ya, melayani. Melayani itu kaitannya dengan pengorbanan. Sudah Bapak sampaikan beberapa kali ya. Kalau melayani itu butuh pengorbanan. Korban waktu, korban tenaga, begitu ya. Ya kamu kadang-kadang sudah capek-capek ya, orang tidak melihat kamu capek gitu ya. Ya biasa saja gitu. Oh hanya begini aja. Tapi ini kita diajarkan ini melayani, pengorbanan dengan tulus ya. Kemudian keteguhan dalam menghadapi tantangan sudah tadi disampaikan ya. Keteguhan. Kemudian semangat dan tekun dalam belajar meskipun banyak tantangan. Ya. Saya yakin tantangannya banyak tugas-tugas atau apa gitu ya. Nah ini kalian diajak untuk tetap semangat dan tekun dalam belajar. Kemudian menjalani hidup dengan penuh kasih. Gitu ya. Menjalani hidup dengan penuh kasih. Itu penting ya. Baik, untuk itu mari kita nanti kalian saya ajak untuk secara pribadi ya mencari informasi berdasarkan pertanyaan dari buku sumber ya, dari buku sumber Anda ya, atau buku paket atau sumber lain internet ya, nanti boleh dipakai HP untuk mengolah, menganalisis dan merumuskan mengenai sengsara dan wafat Yesus. Nanti saya bantu dengan lembar kerja ini begitu ya, supaya fokus ke pertanyaan ini untuk analisisnya ya. Baik, silakan dibagikan. Ini ya, nanti sekitar berapa ya? 15 menit gitu ya. 15 menit. Jawab boleh singkat saja, nggak apa-apa gitu ya. Silakan. Ya, bisa dilihat di buku paket Anda, kemudian buku sumber yang lain atau internet ya. Ya, silakan dilihat. Apa benar? Ya, pertanyaannya apa? Jawaban yang kalian buat itu ada di sumber yang lain, begitu ya. Misalnya di artikel apa? Ya itu sama, gitu ya. Silakan. Pribadi. Nanti kan diskusi begitu ya. Anda menjawab, nanti ada mungkin teman yang menambahkan atau bertanya, apa-apa gitu ya. Jangan lupa kalau di internet sumbernya dari mana gitu ya. Ditulis saja di bawah sumbernya dari ini. Dari Kompas atau dari mana gitu. Dari Katolisitas.org, dari Iman Katolik mungkin bisa. Sesami.net biasanya.
Menanggapi atau menambahkan nomor 1, 2, dan 3 silakan, atau menanggapi artikel 12 tentang sengsara dan wafat. Ada yang mau menambahkan? Sengsara dan wafat Yesus itu ungkapan kasih Allah yang paling tinggi yang menyelamatkan. Namun kasih ini tuh bukan sekedar ajaran, tetapi tindakan nyata bahwa Yesus itu menyerahkan dirinya sepenuhnya demi keselamatan manusia. Jadi melalui salib Allah ini turut memikul penderitaan manusia dan mengubahnya menjadi jalan menuju penebusan. Oke, baik kita. Ada ungkapan kasih Allah. Kasih itu sebenarnya adalah tindakan nyata, gitu ya. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi tindakan nyata. Baik, silakan duduk. Terima kasih tepuk tangan. Berikut yang mau presentasikan, silakan. Berikut. Setelah Matthew, iya, silakan. Suaranya agak keras ya. Oke, jadi selamat siang Pak Yusuf dan teman-teman. Selamat siang. Mungkin saya akan mempresentasikan apa yang saya dapatkan dan kenapa saya mau sumber informasi yang saya dapatkan. Jadi untuk yang nomor 1 tentang mereka makna sengsara dan wafat Yesus. Menurut saya sengsara dan wafat Yesus ini adalah bentuk ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Jadi kayak dia bukan cuma sekedar kata-kata yang itu, tapi benar-benar menunjukkan kalau dia ini bagi dia adalah salah kebenaran. Kita dengan sebagai pengorbanan Yesus itu sebagai tanda cinta kasih Allah kepada manusia dengan melalui sengsara dan wafatnya itu. Meskipun begitu, sengsara dan wafat Yesus ini adalah konsekuensi atau harga yang harus dibayar untuk memasarkan kebenaran Allah dan menyelamatkan manusia. Karena menurut saya juga tidak ada orang lain yang bisa maupun sedia membayar harga sebab kebenarannya. Baik, sudah? Iya. Sudah ya? Baik, ada yang mau menanggapi? Silakan, tentang yang disampaikan oleh teman tadi. Silakan, nomor 1 tentang makna sengsara. Yang mau menambahkan boleh, atau mau menanggapi, bertanya juga boleh sebenarnya. Apa maksudnya itu? Nah, ada yang tidak mengerti dengan kalimatnya boleh bertanya, itu menanggapi juga. Gitu. Gak apa-apa, nanti bisa dicoba dijawab. Ada yang mau menanggapi? Dari kiri saya ini, yang mau menanggapi? Atau tambahan? Tidak ada. Iya, tidak ada. Baik, silakan duduk. Berikut. Ya, berikut. Silakan. Siapa ya? Penunjukan tentang soal nomor 1, 2, dan 3 saya menurut Misteri penyelamatan Allah. Baik, setelah kita bersama mendengar presentasi dan diskusi, kita akan masuk ke bagian berikutnya, adalah kesimpulan. Ya. Kira-kira apa yang bisa Anda simpulkan dari pembelajaran kita atau dari presentasi atau diskusi dari teman-teman yang sudah maju ke depan tadi? Silakan. Dari mana duluan? Dari sini, ya. Saya Pak, kesimpulannya sudah saya dapat dari penjelasan tadi, yaitu bahwa sengsara dan wafat Yesus itu merupakan wujud kasih Allah yang sempurna, di mana Yesus itu rela menderita dan mati untuk menebus dosa dunia dan sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapa, dan itu membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Oke, baik. Iya, siapa lagi yang berikutnya? Jose, silakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari sebenarnya ini yaitu kematian Yesus adalah tindakan pengorbanan kasih Allah yang tak terbatas menebus dosa manusia dan memberikan keselamatan yang kekal.
Oke, hampir sama ya, memberi keselamatan yang kekal, juga kasih yang sempurna itu menuju ke keselamatan. Baik, berikut yang dari sini ada yang mau menyampaikan, silakan. Siapa duluan nih, Devi atau Devi ya? Silakan Devi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini bahwa sengsara dan obat Yesus itu merupakan tanda ketaatan dan kesetiaan Yesus kepada Bapa dan cinta kasihnya kepada manusia. Serta dengan pengorbanan Yesus, manusia telah memaafkan dosa dan maut, dan hubungan dan merusak Allah yang dibesarkan kembali. Oke, baik, ketaatan dan pengorbanan. Berikut ada yang lain lagi. Ya, silakan. Pelajaran itu saya dapat ambil kesimpulan bahwa sengsara dan bahwa Yesus itu mempunyai arti mendalam bagi kehidupan manusia, bahwa Tuhan itu telah menembus dosa manusia dan memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Dan secara mendalam saya dapat memahami bahwa Allah itu penuh kasih. Oke, Allah itu penuh kasih. Berikut yang sebelah sini, silakan ya. Dari materi sengsara dan wafat Yesus ini saya bisa ambil kesimpulan bahwa sengsara dan wafat Yesus itu adalah konsekuensi atas kewartaannya tentang kerajaan Allah, yang oleh karena cinta kasihnya yang tidak terbatas, Yesus membukakan pintu menuju kehidupan kekal pada manusia. Oke, baik. Bapak Claudia, silakan. Dari pembelajaran ini saya dapat menunjukkan bahwa dalam peristiwa salib ini menggambarkan bukti kasih Allah yang luar biasa dan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Kesengsaraan dan wafat Yesus menjadi tanda agung kehadiran kerajaan Allah karena memberi kesaksian Allah yang sebenarnya. Kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran hari ini. Tuhan, semoga pembelajaran yang kami pelajari dapat berguna bagi diri kami masing-masing. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengarah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran ini berguna bagi